Halo guys, balik lagi di channelku, channel kita semua. Apalagi kalau bukan PC Movie. Di video kali ini, kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Army of the Dead. Film ini menceritakan tentang perjalanan sebuah tim yang memiliki misi untuk membuka brankas terakhir milik sang legenda kunci, yaitu Hans Wagner. Namun, perjalanan mereka tak semulus apa yang mereka pikirkan. Scott dan timnya harus berhadapan dengan para zombie yang ganas, dikarenakan brankas itu berada di kota Nevada, tempat para zombie berkumpul dan membentuk sebuah kerajaan. Apakah mereka semua dapat menyelesaikan misi itu dan kembali dengan selamat? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Film dimulai dengan menampilkan rombongan tentara yang sedang membawa sebuah muatan menuju area terlarang. Mereka berbondong-bondong berusaha menjaga muatan yang akan mereka antarkan itu. Namun, saat sedang di perjalanan, mereka lengah dan tak melihat sebuah mobil dari arah berlawanan datang. Lalu mobil itu menabrak truk mereka dan membuat ledakan yang cukup besar. Karena kecelakaan itu, mereka memutuskan untuk berhenti sejenak karena terdapat beberapa korban dari mereka yang tewas akibat kecelakaan tersebut. Lalu kapten menelepon atasan mereka untuk memberitahu bahwa timnya baru saja mengalami kecelakaan dan muatan yang mereka bawa itu terbuka. Mendengar hal itu, atasan mereka langsung menyuruh anak buahnya untuk segera menjauh dari kontainer tersebut. Tetapi mereka terlambat karena tiba-tiba zombie muncul dari kegelapan dan melahap salah satu anggota militer yang hendak memeriksa kontainer tersebut. Melihat rekannya tewas dilahap oleh zombie, akhirnya dua orang yang tersisa dari militer itu langsung berusaha kabur. Dengan kaki yang pincang, mereka lari dengan sekuat tenaga. Mereka berpikir bahwa mereka telah bebas dari zombie yang mengejarnya, dan mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Namun, ketika mereka baru saja beristirahat, zombie yang mengejar mereka tadi muncul secara mendadak, dan akhirnya mereka berdua pun dilahap hingga menjadi zombie seperti dirinya. Dan ketiga zombie itu mempunyai rencana untuk mendirikan kerajaan zombie di Nevada. Kemudian, scene berpindah kepada seorang lelaki berbadan besar bernama Scott yang memiliki restoran burger di kota. Ketika dia sedang melayani pelanggannya, tiba-tiba dia didatangi oleh seorang pria. Dia memperkenalkan diri sebagai Billy Tanaka. Mendengar nama itu, Scott langsung mengajaknya untuk duduk dan bertanya maksud serta tujuannya menghampiri dirinya. Tanaka mengatakan jika ia memiliki sebuah brankas terakhir yang berisi uang sebanyak $200 juta. Brankas tersebut tertanam di ruang bawah tanah di kasino miliknya yang berada di kota Nevada. Masalahnya, pihak pemerintah telah menarik sebagian militer di daerah Nevada dikarenakan wabah zombie yang semakin menyebar di sana. Tanaka akan memberikan uang sebanyak $50 juta apabila Scott dan timnya mau mengambil resiko untuk membuka brankas tersebut. Tanaka lalu memberikan denah dari brankasnya dan meminta Scott untuk memikirkan tawaran itu baik-baik. Setelah memberi denah itu, Tanaka pun lalu pergi. Kemudian scene berganti pada sebuah camp karantina, yang dimana di sana terdapat anak dari Scott yang bernama Kate. Dia berada di sana karena ia kabur dari rumahnya setelah melihat Scott dengan terpaksa membunuh istrinya sendiri karena telah berubah menjadi zombie. Lalu film memperlihatkan di mana Scott masih teringat bagaimana kejadian ketika ia membunuh istrinya sendiri. Lalu ia terbangun karena mendapat telepon dari Tanaka yang meminta kepastian darinya. Tanpa berpikir lama,
Scott langsung mengiyakan tawaran dari Tanaka untuk membobol berangkas miliknya. Mendengar itu, Tanaka sangat senang. Lalu ia menyuruh Scott untuk mencari pilot helikopter dan seorang pembobol berangkas. Scott pun mulai menyusun timnya sendiri. Dimulai dari seorang teknisi mesin bernama Maria yang merupakan temannya sendiri. Scott menjelaskan tentang misi yang akan ia tawarkan kepada Maria, sekaligus berapa banyak uang yang akan Maria dapatkan dari misi tersebut. Mendengar tawaran yang sangat fantastis itu, tak ada alasan dirinya untuk menolak ajakan tersebut. Akhirnya Maria bergabung pada misi itu. Lalu Scott menghampiri seorang pria bernama Van der Rohe, yang mana dia merupakan mantan teman Scott semasa mereka bertugas sebagai tentara. Di sana, Scott menawarkan Van uang yang sangat banyak. Van yang memang saat itu membutuhkan uang, akhirnya dia menghilangkan ketakutannya terhadap zombie dan bergabung bersama tim yang akan Scott bangun. 3 orang telah menjadi bagian dari tim untuk mencari berangkas terakhir milik Tanaka. Scott lalu menghampiri seorang wanita bernama Mariana. Dia terkenal dengan keahliannya dalam mengemudikan helikopter. Scott menawarkan uang sejumlah $2 juta, dan tentu saja Mariana langsung menerima tawaran itu. Lalu Scott menghampiri seorang pembobol berangkas, yaitu Ludwig. Mereka menghampiri sebuah toko kunci. Dan di sana mereka bertemu dengan Ludwig. Melihat denah yang dibawa Scott, Ludwig lalu terkesima, dan dia yakin jika ia adalah satu-satunya tukang kunci yang bisa membuka berangkas tersebut. Tak peduli uang yang akan ia dapatkan, yang terpenting ia bisa ikut serta dalam pembobolan berangkas milik Tanaka. Dan orang terakhir yang bergabung dalam tim adalah seorang streamer bernama Gasman. Ia merupakan orang pemberani yang mampu membunuh zombie di hadapan para viewers internetnya. Setelah semua tim terkumpul, mereka menyiapkan masing-masing perlengkapannya. Tanaka menjelaskan bahwa di atap kasino miliknya terdapat helikopter darurat yang bisa mereka gunakan untuk kabur dari kejaran zombie. Ia juga memberitahu bahwa misi ini sangatlah mudah apabila timnya bisa bekerja sama dengan baik dan saling melindungi satu sama lain. Dijelaskan setelah mereka berhasil memasuki kota Nevada, mereka harus bergerak menuju Strip, hingga akhirnya mereka akan tiba di kasino. Di dalam kasino, mereka harus melewati sebuah jebakan yang tak terlalu sulit untuk dilewati. Dan disitulah mereka akan bertemu dengan karya sang legenda Hans Wagner. Semua persiapan telah selesai. Semua tahu apa yang mereka lakukan untuk mencapai tujuan mereka semua. Di akhir pertemuan, seorang pria bernama Martin tiba-tiba datang dan memperkenalkan dirinya sebagai kepala keamanan Tanaka. Ia meminta mereka untuk memanggilnya apabila mereka membutuhkan sesuatu. Di malam harinya, Scott bertemu dengan putrinya yang bernama Kate. Lalu dia meminta izin kepada Kate untuk memasukkan timnya ke dalam markas supaya mereka dapat keluar dari kota. Kate awalnya menolak karena ia masih membenci ayahnya yang tega membunuh ibunya sendiri. Namun setelah Scott membujuknya, akhirnya Kate setuju. Dan keesokan harinya, ia membawa Scott dan timnya kepada seseorang bernama Coyote. Di sana Coyote akan menuntun tim mereka menuju perbatasan kota. Dan terlihat Van sedang mencoba mengajari Ludwig bagaimana cara menggunakan senjata. Namun tiba-tiba Kate marah kepada Coyote karena ia dengan sengaja mengeluarkan seorang ibu bernama Gita keluar dari kota. Ia lalu memukul Coyote. Kate marah karena Gita keluar dari kota menuju tempat yang sangat berbahaya. Karena tak mau kehilangan Gita, Kate memutuskan untuk bergabung bersama tim. Scott menolak permintaan Kate karena ia tak mau anaknya harus kembali berurusan dengan zombie.
Tetapi Kate tetap kekeh dengan keputusannya. Dan akhirnya Scott dengan terpaksa membawa Kate ke dalam tim, dengan catatan ia tak diperbolehkan jauh dari dirinya. Diperlihatkan Scott dan Coyote sedang membicarakan tim mereka. Coyote berpendapat jika mereka masih kekurangan satu anggota lagi. Lalu dia merekrut penjaga karantina dengan bayaran $20.000. Tentu saja penjaga itu langsung menerima tawaran dari Coyote. Setelah semua perlengkapan telah lengkap, mereka pun mulai bergerak menuju batas karantina. Dengan perasaan yang tidak menentu, perlahan tim bergerak keluar dari kota. Setibanya di luar, mereka langsung mendengar suara auman dari harimau zombie. Melihat harimau tersebut, semua tim langsung bersembunyi. Coyote menjelaskan bahwa harimau itu merupakan peliharaan dari salah satu raja zombie yang menguasai tempat ini. Setelah itu, harimau tersebut pergi. Kemudian, tiba-tiba Coyote mendekati penjaga karantina dan meminjam pistolnya. Coyote lalu menembak dia hingga kesakitan. Orang-orang terkejut dan bertanya, mengapa Coyote melakukan itu? Coyote menjelaskan bahwa di dalam kota, mereka diharuskan untuk mengorbankan sesuatu demi memperlihatkan kepatuhannya kepada sang raja. Zombie-zombie yang berada di kota ini tak seperti yang orang-orang pikirkan. Mereka memiliki pasukan bernama Alpha yang bisa berpikir dan bergerak dengan cepat. Dan benar saja, setelah penjaga karantina itu diikat dan dibiarkan tak berdaya, 2 orang zombie tiba-tiba muncul dan membawa penjaga karantina yang tengah kesakitan. Terlihat sang raja dan ratu mendekati penjaga itu, dan sang raja langsung menyeretnya jauh menuju tempat kerajaan mereka. Sementara sang ratu hanya menatap kepada tim untuk menandakan bahwa daerah tersebut adalah daerah kekuasaannya. Setelah penjaga terseret cukup jauh, sang ratu perlahan mundur dan menghilang. Coyote menganggap hal itu sebagai kode bahwa sang ratu telah mengizinkan mereka untuk masuk, dan mereka kembali bergerak. Melihat kejadian itu, Ludwig dan beberapa anggota timnya mulai ketakutan. Scene berpindah ke Scott yang telah memasuki sebuah gedung yang sangat gelap. Saat lampu dinyalakan, Ludwig terkejut ketika ia melihat banyak sekali zombie yang tertidur. Coyote memberitahu bahwa mereka sedang melakukan hibernasi dan meminta kepada mereka untuk tak menyentuh zombie itu. Awalnya semua berjalan dengan lancar. Bahkan beberapa anggota tim telah berhasil melewati kawanan zombie tersebut. Namun ketika Camber melewati kawanan zombie yang sedang tertidur itu, ia tidak sengaja menyenggol salah satu zombie yang membuatnya terbangun. Melihat itu, Camber selalu membunuh secara perlahan. Akan tetapi, ternyata zombie yang lain justru terbangun dan berusaha untuk menyerang Cambers. Meskipun Cambers bisa menangani kawanan zombie itu, tapi jumlah zombie semakin banyak dan Cambers mulai kewalahan. Timnya mulai khawatir ketika mereka sama sekali tak melihat keberadaan Cambers. Lalu mereka tiba-tiba dikejutkan dengan suara tembakan yang disebabkan oleh Cambers yang sedang berusaha untuk melepaskan diri dari kawanan zombie. Akan tetapi usahanya gagal. Kawanan zombie mulai menyerangnya hingga akhirnya tak ada satupun anggota tim yang bisa menyelamatkannya. Karena tak ada kesempatan, Cambers lalu menyuruh rekan-rekannya untuk kabur. Lalu bom pun meledak dengan sangat kencang. Setelah mereka berhasil keluar dari gedung, akhirnya tim berhasil tiba di kasino. Setibanya di kasino, Scott langsung membagi tugas kepada masing-masing rekannya. Ia bersama Kate akan pergi ke generator cadangan dari kasino. Sementara Van dan Ludwig, mereka berdua akan pergi ke tempat brankas berada.
Lalu Maria dan Mariana pergi ke atap kasino untuk menyiapkan helikopter sesegera mungkin. Dan Martin bersama Coyote, mereka berdua akan berjaga di luar kasino. Terlihat Ludwig, Gasman, dan Van berusaha membunuh zombie-zombie yang mereka temui di perjalanan menuju berangkas. Sedangkan Martin dan Coyote, mereka tiba-tiba melihat sang ratu bersama anak buahnya sedang menatap ke arah mereka berdua. Mereka melihatnya sebagai ancaman. Martin serta Coyote langsung bersiap siaga mengangkat senjata mereka masing-masing. Dan saat sang ratu bergerak, Martin langsung menembak tembakan tali yang mengarah kepada sang ratu. Melihat ratunya tersiksa, anak buahnya dengan cepat melompat ke arah Martin, dan Coyote langsung membunuhnya. Setelah berhasil membunuh anak buahnya, Martin menghampiri sang ratu, lalu memotong kepalanya hingga putus. Melihat itu, Coyote bertanya mengapa ia melakukan hal tersebut. Martin menjawab bahwa pemimpinnya menghargai uang yang sangat banyak jika seseorang berhasil membawa kepala milik sang ratu. Pindah di posisi Ludwig dan timnya. Akhirnya mereka bisa melihat dengan jelas berangkas terakhir itu. Mereka mendapat informasi dari Tanaka bahwa terdapat sebuah jebakan di berangkas itu. Lalu Van membawa seekor zombie untuk mereka jadikan tumbal. Namun zombie yang ia bawa justru berusaha melawan, sehingga dengan terpaksa Gasman menembaknya. Lalu Van kembali membawa zombie yang cukup patuh terhadap mereka. Ketika zombie perlahan jalan, tiba-tiba senjata muncul dari balik dinding dan menembak zombie tersebut. Semua jebakan sudah dilewati, lalu muncul jebakan terakhir, yaitu tembok yang tiba-tiba menyempit. Otomatis zombie tersebut langsung hancur tak tersisa. Merasa semua jebakan sudah tak tersisa, mereka pun langsung melakukan proses pembobolan berangkas. Sementara yang lainnya berkumpul di bawah kasino setelah tugas mereka selesai. Di sana mereka sedang menonton TV yang memberitakan bahwa pemerintah telah menetapkan pengeboman terhadap kota Nevada. Dan mereka hanya memiliki waktu 90 menit tersisa untuk keluar dari kota tersebut. Karena waktu yang sedikit, Scott mendesak Mariana untuk segera menyelesaikan helikopter yang sedang berusaha ia perbaiki. Kemudian mereka menyusul Ludwig yang sedang berusaha membuka berangkas. Akan tetapi, kehadiran mereka justru membuat fokus Ludwig menjadi buyar. 4 kunci yang sedang ia buka akhirnya gagal karena kedatangan Scott dan timnya. Ia memberitahu, apabila dirinya kembali melakukan kesalahan, maka berangkas tersebut akan terkunci selamanya. Akhirnya mereka memutuskan untuk diam sejenak, sembari menunggu Ludwig menjalankan tugas. Mereka terlebih dahulu menyiapkan jalan keluar untuk mereka kabur. Namun di satu sisi, sang raja dari segala zombie menemukan jasad dari ratunya yang dimana kepalanya telah menghilang. Melihat ratunya dibunuh begitu saja, sang raja mulai mengamuk. Ia membawa jasad ratu ke kerajaan dan memeriksa bagian tubuhnya, yang ternyata dia sedang mengandung seorang bayi. Akan tetapi, bayi itu tewas karena induknya telah dibunuh. Lalu sang raja mulai mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengepung kasino. Tim yang saat itu sedang berbahagia karena Ludwig berhasil membuka berangkas, dengan cepat memindahkan seluruh uang yang berada di berangkas tersebut. Scott ingin mereka bergerak cepat, karena waktu yang mereka miliki hanya tersisa 20 menit saja. Setelah semua uang diambil, tim pun mulai bergerak. Akan tetapi, saat Maria membuka pintu lift, tiba-tiba puluhan zombie keluar secara mendadak, dan mereka berhasil membunuh Maria dengan sangat kejam. Setelah Scott berhasil mengalahkan beberapa zombie tersebut, mereka segera mencari jalan keluar untuk pergi dari tempat itu. Namun sayangnya Martin justru membiarkan mereka semua terkunci dan pergi begitu saja.
Melihat hal itu, mereka pun mencoba keluar dari sana dengan cara melubangi tembok menggunakan gergaji mesin yang dibawa oleh Van. Sayangnya ketika Van dan Ludwig sedang menghalau para zombie itu, tiba-tiba sang raja zombie datang dan menyerang mereka berdua. Mereka mencoba menembak kepala raja zombie, tetapi karena ia memakai helm besi, mereka tak bisa membunuh raja zombie tersebut. Sehingga Van terpaksa melawan raja zombie dengan tangan kosong. Saat raja zombie ingin menggigit tangan Van, Ludwig tiba-tiba datang dan memukul si raja zombie. Lalu ia mengorbankan dirinya agar ia bisa menyelamatkan Van, dengan cara memasukkannya ke dalam brankas milik Hans Wegner tadi. Di sisi lain, ketika Martin hendak kabur dari sana, ia mencoba mengambil kepala ratu zombie. Namun tanpa ia sadari, ternyata sebelumnya Coyote telah menukar kepala ratu zombie itu dengan alat menghitung uang. Tak lama setelah itu, tiba-tiba harimau zombie yang sedang berjaga di luar datang menghampirinya dan langsung menyerang Martin tanpa belas kasihan. Lalu saat Scott, Coyote, dan Gasman berhasil keluar dari tempat brankas, mereka berencana untuk langsung naik ke atap. Namun karena para zombie itu berhasil mengejar mereka pun terpaksa melawan para zombie itu terlebih dahulu. Sayangnya, Gasman justru tergigit oleh salah satu zombie, sehingga ia pun merelakan dirinya sendiri dengan cara meledakkan seluruh granat yang ada di tubuhnya, supaya Scott dan Coyote bisa kabur dari serangan para zombie-zombie itu. Saat mereka berdua sudah sampai di atap, ternyata sang raja zombie berhasil mengejar mereka. Lalu Coyote pun mengeluarkan kepala ratu zombie untuk mengancam sang raja. Ia lalu menyuruh Scott untuk segera naik ke helikopter. Namun, tiba-tiba si raja zombie langsung melemparkan tombak miliknya hingga menembus tubuh Coyote. Dengan terpaksa, Coyote pun melepaskan kepala ratu zombie tersebut, hingga akhirnya kepala itu terjatuh dari gedung dan hancur. Sementara itu, Kate akhirnya berhasil menemukan Gita yang saat itu sedang dikurung oleh sang raja zombie di markasnya. Namun ketika mereka hendak keluar, tiba-tiba zombie datang dan langsung menggigit salah satu dari mereka. Setelah Kate berhasil membunuh zombie itu, tiba-tiba sang raja zombie datang beserta beberapa anak buahnya yang langsung menyerang Kate dan juga Gita. Kate melawan para zombie itu, hingga akhirnya ia berhasil mengalahkan mereka semua. Dan kini hanya tersisa sang raja zombie sendirian. Ketika raja zombie hendak menyerang mereka, tiba-tiba Scott datang dan langsung menembakkan granat yang menyebabkan ledakan yang sangat besar. Saat mereka sudah sampai di atap, mereka mengira bahwa Mariana telah pergi meninggalkan mereka. Namun untungnya Mariana masih memiliki hati nurani dan ia kembali untuk menyelamatkan mereka bertiga. Tetapi tanpa mereka sadari, ternyata sang raja zombie masih hidup dan ia pun berhasil melompat ke dalam helikopter. Scott berusaha melawan zombie itu dengan sekuat tenaga, namun sayangnya ia sempat tergigit sebelum akhirnya ia menembak kepala raja zombie. Tak lama setelah itu, terlihat sebuah roket bom yang melintas di langit, dan seketika bom itu meledak. Dampak dari ledakan tersebut membuat helikopternya hilang kendali, hingga akhirnya mereka pun mengalami kecelakaan yang cukup parah. Saat Kate terbangun dari pingsannya, ia menyadari bahwa ternyata Mariana dan Gita telah meninggal dunia, dan hanya tersisa Scott dan dirinya yang selamat dari kecelakaan itu. Namun sayang, karena sebelumnya Scott telah digigit oleh raja zombie, Kate terpaksa menembak kepala Scott ketika ia mulai menunjukkan tanda-tanda akan berubah menjadi zombie. Di sisi lain, Van akhirnya berhasil keluar dari dalam brankas setelah bom nuklir itu menghancurkan seluruh bangunan yang ada di sana. Setelah berjalan cukup jauh, Van melihat sebuah mobil dan ia pun berencana pergi ke luar negeri sambil membawa beberapa tas berisikan uang senilai ratusan juta dolar.
Namun ketika dia berada di dalam pesawat, tiba-tiba dia merasa sangat pusing. Lalu dia pergi ke dalam toilet, dan di sana ia baru sadar bahwa ternyata dirinya telah tergigit oleh Raja Zombie. Dan film pun tamat. Terima kasih semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.